Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solestar episode ke-207, yang dimana pada cerita sebelumnya Lofeng mendapatkan banyak tingkatan. Yang pertama adalah teknik Dewa Binatangnya telah naik ke tahapan ketiga, dan lalu sayap Shao-nya Lofeng telah membuka bentuk keduanya yang semakin meningkatkan kemampuan dari sayap Shao, dan juga secara bersamaan Lofeng memulai untuk mencari tubuh klon ketiganya, yang di sini Lofeng mengincar pohon dunia. Yang singkat cerita, di tengah perjalanan itu Klan Mosha juga mendapatkan peningkatan karena ia menyerap kekuatan dari harta langka yang disebut sebagai Space Heart ataupun jantung ruang, yang memberikan tambahan kekuatan fisik kepada Klan Mosha dan juga kemampuan baru berupa Klan Mosha yang dapat berubah menjadi domain hukum ruang yang memampukan bagi Klan Mosha untuk bisa berteleportasi tanpa bisa terdeteksi oleh pihak manapun, bahkan bagi pohon dunia sekalipun. Yang pada akhirnya Lofeng berniat untuk mendapatkan daun dari pohon dunia sebagai DNA untuk membuat tubuh klon ketiganya, tetapi sayangnya dua kali percobaan yang telah Lofeng lakukan, Lofeng gagal untuk mendapatkan pecahan daun dari pohon dunia, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan di sebuah wilayah yang disebut sebagai Pulau Batu, yang di sana tampak adanya dua orang yang telah berteleportasi. Pertama adalah pejuang Kaisar Feijing, yang kedua adalah Venerable Xia. Yang sesuai sebutannya, Kaisar Feijing masih berada di ranah Undying Kaisar, sedangkan untuk Xia Venerable telah berada di ranah Universe Venerable. Tetapi di sini terlihat bahwasanya Xia Venerable ia masih menghormati Kaisar Feijing. Bahkan ia mengakui ia berani melusuri wilayah misterius ini karena adanya Kaisar Feijing, yang artinya Venerable Xia menghormati kekuatan dari Kaisar Feijing karena Kaisar Feijing ini merupakan unique form life ataupun makhluk istimewa yang memiliki DNA tingkatan tinggi. Jadi walaupun ia kekuatannya berada di ranah Kaisar, tetapi dalam segi ukuran kekuatannya bisa setara atau bahkan lebih daripada Universe Venerable. Jadi di sini maklum Venerable Xia menghormati Kaisar Feijing. Di sana Kaisar Feijing memberitahu kepada Venerable Xia bahwasanya ia berniat untuk melanjutkan perjalanan melusuri wilayah dari Ocean Nether. Yang mendengar hal itu membuat Venerable Xia sedikit khawatir karena wilayah itu yang sangat berbahaya, apalagi adanya sebuah pusaran yang tidak bisa terdeteksi kemunculannya yang bisa langsung menjebak mereka, yang bahkan bagi ranah dari Universe Master tidak akan bisa untuk sanggup keluar dari sana. Tetapi Kaisar Feijing ia tidak peduli, ia akan tetap masuk ke dalam sana karena ia penasaran dengan harta di sana. Jika Venerable Xia tidak ikut, maka Kaisar Feijing tidak peduli karena ia akan tetap pergi ke sana. Yang hal itu pun membuat Venerable Xia mulai berpikir, yang di sini Venerable Xia juga mengakui kekuatan dari Kaisar Feijing yang merupakan peringkat 10 besar dari pewaris sekolah Dewa Leluhur, yang setelah pertimbangan itu pada akhirnya Venerable Xia memutuskan ia akan ikut bersama dengan Kaisar Feijing untuk melusuri wilayah dari Ocean Nether. Kaisar Feijing memahaminya, dan di sana pun ia pertama-tama akan menggunakan kekuatan pendeteksinya untuk bisa melihat area sekitar dari wilayah ini terlebih dahulu untuk melihat apakah adanya tanda-tanda bahaya. Yang tadi sangka pendeteksi dari Kaisar Feijing sangat luas dan juga akurat, yang bahkan ia bisa untuk menemukan lokasi persembunyiannya Lofeng. Yang hal itu membuat Kaisar Feijing kaget karena ternyata adanya Kaisar Riverblade, dan di sini pun Kaisar Feijing berniat untuk merebut hartanya Lofeng, terutama ia telah mendengar mengenai harta sayap Shao-nya Lofeng. Tetapi Venerable Xia memperingatkan bahwasannya Lofeng merupakan orang yang istimewa, sekolah Dewa Leluhur melindunginya, dan juga ia berasal dari ras manusia. Kaisar Feijing tidak takut dengan ras manusia, ia tetap akan mencoba untuk melakukan perampokan kepada Lofeng, dan Kaisar Feijing juga menyuruh kepada Venerable Xia untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, dan juga menyuruh kepada Venerable Xia untuk tutup mulut agar konsekuensi yang ia dapatkan karena mengganggu Lofeng bisa diminimalisir. Venerable Xia menyetujuinya, dan setelahnya pun mereka melakukan perjalanan mendekati Lofeng. Sedangkan untuk Lofeng sendiri, ia masih dalam rencananya untuk mendapatkan pecahan dari daun pohon dunia, yang kini Lofeng kembali pada rencananya yang pelan-pelan dengan masih menggunakan Klan Mosha. Tetapi secara bersamaan Kaisar Feijing ia telah berada di dekat Lofeng, dan ia mempersiapkan serangannya, yaitu isolasi dari hukum ruang.
yang di sana Lo Fong langsung menyadarinya dan Lo Fong pun langsung kabur dari tempat persembunyiannya. Dan di sana Kaisar Fei Jiang yang langsung berhadapan dengan Lo Fong, yang di sana Lo Fong juga telah mengenali Kaisar Fei Jiang dari informasi sekolah Dewa Leluhur yang bahwasanya ia merupakan unique life form ataupun makhluk istimewa dengan DNA tingkatan tinggi yang kekuatannya bisa sebanding dengan ranah Universe Venerable. Dan Lo Fong yang menyadarinya ia tidak ingin untuk mengambil resiko menghadapi Kaisar Fei Jiang, dan Lo Fong pun langsung mencoba untuk kabur dari Kaisar Fei Jiang. Lo Fong yang menggunakan sayap Shao-nya melaju sangat cepat, tetapi Babata memperingatkan kepada Lo Fong bahwasanya Kaisar Fei Jiang ini memiliki kemampuan istimewa pada kecepatan dan juga pendeteksinya, yang membuat Kaisar Fei Jiang memiliki kemampuan pemburu yang sangat ahli. Dan benar saja Kaisar Fei Jiang dalam waktu yang singkat ia berhasil untuk menyusul Lo Fong, dan Lo Fong pun langsung menggunakan perubahan kedua dari sayap Shao-nya yang memberikan peningkatan kecepatan kepada Lo Fong yang bahkan sampai membuat retakan dimensi. Tetapi Kaisar Fei Jiang ia masih mampu untuk meningkatkan kecepatannya juga, yang bahkan Kaisar Fei Jiang juga dalam waktu yang singkat ia berhasil untuk menyusul Lo Fong kembali. Di sana Lo Fong menyadari bahwasanya ia tidak akan bisa menang beradu kecepatan dengan Kaisar Fei Jiang. Jadinya pun Lo Fong langsung mengubah rencana yang dimana ia akan menggunakan keutamaan dari sayap Shao yang memiliki manuver tingkatan tinggi untuk bisa mengecoh pergerakan dari Kaisar Fei Jiang. Yang karena walaupun Kaisar Fei Jiang memiliki kecepatannya tinggi, tetapi hal itu hanya unggul di bidang lurus saja, sedangkan sayap Shao yang memiliki manuver tinggi yang membuat ia bisa bergerak cepat walaupun terbang melengkung. Venerable Zia yang mengawasi pertarungan mereka, ia juga menyadari kelemahan dari Kaisar Fei Jiang. Walaupun ia memiliki kecepatan yang tinggi, tetapi dalam segi manuver ia lebih buruk daripada Lo Fong. Namun Kaisar Fei Jiang yang langsung serius memburu Lo Fong dengan ia mengeluarkan harta penyegelnya, yang dimana harta penyegel tersebut juga dikuatkan dengan energi Undying dari Kaisar Fei Jiang yang ia merupakan makhluk istimewa yang membuat penyegelan itu sebanding dengan ranah Universe Master. Tetapi Lo Fong untungnya dengan perubahan sayap Shao kedua yang mampu untuk membelah celah dimensi yang membuat penghisapan tersebut bisa dipotong oleh Lo Fong menggunakan celah dimensi. Tetapi Kaisar Fei Jiang yang masih belum menyerah yang langsung menggunakan teknik pamukasnya, yaitu raungan yang mengandung kekuatan mental, yang kekuatan tersebut juga dinilai oleh Venerable Zia merupakan kekuatan yang mengerikan yang dipastikan Lo Fong akan tewas. Kaisar Fei Jiang juga mengancam kepada Lo Fong bahwasanya niat awalnya ia tidak ingin untuk membunuh Lo Fong, ia hanya ingin menangkap Lo Fong saja, tetapi karena Lo Fong telah membuat dirinya marah, maka ia langsung ingin to the point saja untuk menghabisi Lo Fong. Serangan rawan mental pun dilepaskan oleh Kaisar Fei Jiang yang serangan tersebut mengenai Lo Fong. Tetapi untungnya berkat perlindungan jiwa dari harta warisan Menara Bintang membuat Lo Fong bisa selamat dari serangan tersebut, yang hal itu membuat Venerable Zia kaget bagaimana bisa penguasa sektor selamat dari serangan yang mematikan tersebut. Padahal jika dirinya terkena serangan itu kemungkinan ia akan tewas karena serangan itu yang sebanding dengan ranah Universe Master tingkatan biasa. Seharusnya Lo Fong tidak akan selamat dari serangannya, yang di sana juga Kaisar Fei Jiang sangat kaget bagaimana bisa Lo Fong selamat, dan ia pun mulai menduga bahwasanya itu karena hartanya Lo Fong. Lo Fong juga merasa sangat beruntung karena ia memiliki harta pelindungan jiwa dari warisan Menara Bintang, karena jika tidak memiliki harta ini maka kemungkinan Lo Fong beneran akan tewas pada kejadian sebelumnya, yang bahkan saking kuatnya serangan tersebut Lo Fong tidak yakin harta pelindungan dari Menara Bintang akan mampu untuk menahan serangan jiwa kedua dari Kaisar Fei Jiang. Lo Fong yang sudah kehilangan harapan untuk bisa selamat dari Kaisar Fei Jiang, Lo Fong pun langsung memutuskan untuk menggunakan cara terakhir, yaitu masuk ke dalam Ocean Nine Nether, yang Babata langsung memperingatkan kepada Lo Fong bahwasanya ini merupakan cara berbahaya. Lo Fong menjawab dengan tegas tidak ada cara lain lagi untuk bisa membuat dirinya selamat dari Kaisar Fei Jiang, dan ini merupakan cara satu-satunya untuk bisa menjauh dari Kaisar Fei Jiang. Kaisar Fei Jiang pun mencoba untuk menyerang Lo Fong kembali dengan kekuatan energi Undying-nya yang ia meningkatkan kekuatannya sampai 10 kali lipat, yang serangan itu dilepaskan, yang untungnya serangan itu masih mampu dihindari oleh Lo Fong. Dan beruntungnya di saat itu adanya penggabungan
pengganggu eksternal yang menyelamatkan Lo Fong, yang dimana ternyata di dalam pusaran dari Ocean Nine Nether adanya makhluk yang tinggal di sana, dan ia marah kepada Kaisar Fajiang karena telah memasuki kawasan tempat tinggalnya, yang membuat makhluk tersebut maju menyerang Kaisar Fajiang, dan Kaisar Fajiang juga menghadapinya menggunakan harta pedangnya. Dan mereka berdua saling beradu serangan di sana, yang peraduan dari serangan tersebut seketika memberikan guncangannya sangat besar di wilayah Ocean Nine Nether, yang dari peraduan tersebut hasil mereka berdua seri, tetapi setelahnya Kaisar Fajiang ia tetap kembali memburu Lo Fong. Tetapi Lo Fong di sana ia sudah menjauh dari Kaisar Fajiang dengan ia memasuki pusaran dari Ocean Nine Nether, yang hal tersebut pun membuat Kaisar Fajiang ia tidak bisa lagi untuk mengikuti Lo Fong karena di dalam pusaran itu yang sangat berbahaya, apalagi ia masih dikejar oleh makhluk penjaga dari pusaran Ocean Nether. Jadinya pun Kaisar Fajiang mau tak mau harus merelakan buruannya pergi. Lo Fong yang telah memasuki pusaran Nine Nether, tubuhnya langsung mendapatkan tekanan yang sangat dahsyat, membuat tubuhnya sampai retak, dan Lo Fong pun langsung menggunakan harta bintang tersegel untuk berlindung. Dan setelahnya pun Lo Fong memasuki dunia berbeda dengan dunia tersebut bernama dunia Joyo. Yang di dalam dunia Joyo, Lo Fong merasakan perasaan familiar yang karena dunia ini memiliki aura kekuatan yang sama seperti harta dari jantung ruang yang sebelumnya diambil oleh klan Mosha. Tetapi masalahnya pada dunia ini adanya sebuah kabut yang sangat berat, yang kabut tersebut memperlambat kecepatan Lo Fong. Tetapi tak lama kemudian Lo Fong mendapatkan masalah baru, yang dimana para anggota pribumi, yang dimana makhluk seperti yang sebelumnya dihadapi oleh Kaisar Fajiang berkumpul dan melihat ke arah Lo Fong, yang mereka semua berada di ranah Andiying, yang total keseluruhan sampai 300 orang. Tetapi Lo Fong untuk sementara waktu tidak ingin mencari gara-gara, dan Lo Fong pun mencoba untuk kabur dari sana menggunakan sayap Shawunnya. Yang dengan kemampuan strike travel, Lo Fong bisa pergi menjauh dari mereka semua. Karena kecepatan mereka yang tidak terlalu cepat seperti Kaisar Fajiang sebelumnya, membuat Lo Fong bisa kabur dari para makhluk-makhluk pribumi. Setelah Lo Fong bersembunyi dari sana, Lo Fong pun bertanya kepada Babata mengenai informasi dari para makhluk pribumi tersebut. Tetapi Babata dan juga Atuka yang mencari informasi di data mereka sama sekali tidak menemukannya. Hal itu pun membuat Lo Fong kaget, karena ini menandakan bahwasanya Lo Fong merupakan satu-satunya makhluk yang berhasil untuk menelusuri wilayah ini, karena untuk bisa masuk ke sini harus melewati pusaran badai dari Ocean Nine Nether, dan sedangkan pusaran badai Ocean Nether itu juga jarang dilalui oleh para pejuang kuat karena sangat berbahaya, yang bahkan bagi ranah Universe Master. Babata pun menyarankan kepada Lo Fong untuk menggunakan tubuh klan Mosha, karena tubuh tersebut memiliki kemampuan teleportasi dan juga lebih kuat, maka akan bisa untuk menelusuri wilayah ini lebih aman. Tetapi Lo Fong tidak menyetujuinya karena klan Mosha masih berada dalam misinya untuk mengambil pecahan DNA dari pohon dunia. Lo Fong lebih memilih untuk menunggu klan Mosha menyelesaikan misinya terlebih dahulu, baru setelah itu ia akan menggunakan klan Mosha untuk menelusuri wilayah ini. Dan Lo Fong pun memutuskan untuk mencari informasi melalui gurunya, yaitu penguasa kota Primal. Tetapi singkat cerita, para anggota pribumi telah menemukan lokasi Lo Fong, yang di sini membuat Lo Fong tidak bisa untuk tenang, karena para anggota pribumi mau kemanapun Lo Fong bersembunyi ia akan ketahuan oleh mereka, membuat Lo Fong pun mau tak mau harus pergi berlarian terus menjauhi dari para makhluk pribumi sambil menunggu klan Mosha menyelesaikan misinya. Yang singkat cerita, klan Mosha telah melanjutkan misinya. Dengan kali ini klan Mosha menggunakan budaknya Lo Fong sebagai umpan, yang budak tersebut menggunakan kristal dewa api untuk melakukan peledakan. Yang singkat cerita, peledakan itu terjadi, dan setelahnya budaknya Lo Fong langsung menggunakan energi andingnya untuk langsung mencabut salah satu dahan dari pohon dunia tersebut. Yang pada akhirnya hal itu berhasil dan langsung diserahkan kepada klan Mosha. Tetapi sayangnya budak itu tidak bisa terselamatkan karena mendapatkan serangan dari pohon dunia. Tetapi berkat pengorbanan tersebut, klan Mosha pada akhirnya bisa membawa pulang pecahan dari pohon dunia. Yang klan Mosha langsung membawa pergi pecahan pohon dunia tersebut dengan teleportasinya.
力度越来越。 Tetapi pada saat itu Lo Fong dibuat kaget karena tiba-tiba saja para makhluk pribumi yang berada di wilayah ini tidak mengejarnya lagi. Karena biasanya Lo Fong bisa merasakan adanya para makhluk pribumi yang mengejar dirinya terus-menerus, tetapi pada hari ini tiba-tiba saja menghilang. Membuat Lo Fong langsung waspada bahwasannya adanya rencana tersembunyi yang sedang dipersiapkan oleh para makhluk pribumi, dan benar saja ternyata di lokasi dari markas makhluk pribumi tersebut mereka telah membuat pemblokiran besar-besaran kepada Lo Fong yang bahkan sampai mengikut sertakan pasukan mereka yang berjumlah sampai 3 juta pasukan. Yang di sini juga pangeran dari makhluk pribumi itu di sana ia tertarik kepada Lo Fong karena ini baru pertama kalinya adanya penyusup yang bisa berjuang sejauh ini untuk bisa bertahan hidup, membuat si pangeran itu ingin langsung menghadapi si makhluk pribumi tersebut dan menghabisinya menggunakan tangannya sendiri. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Tetapi bagi kalian yang tidak sabaran dengan cerita yang terbaru, bisa tunggu di konten spoiler dari Donghua Singkat. Dan mohon maaf sebelumnya pada minggu kemarin gak ada konten spoiler cuy, karena Mimin ingin libur aja. Moga aja minggu ini bisa ada. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 已经甩不开他。永远超过你，追踪出你，天生神似。第二形态，滚开！